menceritakan cerita Nabi. Mau dengar gak? Mau. Ibu mau cerita tentang kisah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu nak, ya, hidup pada masa kerajaan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu seorang raja yang kejam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu malam, Fir'aun itu nak bermimpi kalau ada seorang anak laki-laki yang masuk dari jendelanya mengambil mahkotanya. Kemudian Fir'aun paginya, ya, sibuk dia mengumpulkan ahli nujum. Ahli nujum itu nak peramal yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi para ahli nujum berkata, kalau nanti suatu hari ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, mendengar keterangan dari ahli nujum, Fir'aun gelisah dia nak. Akhirnya dia buatlah peraturan, ya. Dia katakan bahwa setiap ada bayi laki-laki maka akan dibunuh. Nah, pada saat itu nak, Musa masih bayi. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada ibu Musa. Jadi ibu Musa ini nak, untuk menyelamatkan bayi Musa itu, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, ya. Kemudian sudah dibungkus dia rapi, dimasukkan dalam peti. Bayi ini tadi nak dihanyutkan ke Sungai Nil, ya. Nah, setelah itu dengan izin Allah, peti tadi nak menepi tepat di belakang sungai Nil tadi nak, di belakang kerajaan siapa? Fir'aun tadi, ya. Nah, peti itu tadi nak dilihat oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asia. Kebetulan Raja Fir'aun dan Asia ini belum memiliki anak, ya. Jadi begitu peti tadi diangkat dari sungai tadi, dibawalah ke atas, kemudian dibuka peti tadi, terkejutlah si Aisyah nak. Sekali dibuka ternyata di dalam peti itu tadi ada seorang bayi yang sangat lucu. Kemudian dibawa sama Aisyah nak ke kerajaan, ditunjukkanlah sama suaminya. Ya, begitu dilihat oleh Fir'aun, ternyata bayi tadi laki-laki. Nah, Fir'aun ingin membunuhnya nak. Ya, mau dibunuh sama Fir'aun. Tapi si Aisyah membujuk rayu suaminya ini tadi. Supaya apa? Supaya bayi ini tadi jangan dibunuh, tapi biar mereka jaga, mereka besarkan, karena kebetulan mereka tidak memiliki anak, ya. Nah, jadi setujulah si Fir'aun tadi, ya. Dibesarkanlah si Musa tadi. Yang namanya bayi itu kan nak, pasti haus. Kalau sudah haus pasti menangis. Nah, ketika si Musa menangis, sibuklah mereka mencari, mengumumkan kepada masyarakatnya, ya, supaya siapa yang ingin menyusukan bayi Musa ini tadi, ya. Kemudian ramailah nak ibu-ibu, ya, berdatangan. Kenapa? Kalau sudah di kerajaan tuh pasti mendapatkan upah atau gaji yang besar, ya. Tapi nak, si Musa nggak ada yang mau nak menyusu dengan ibu-ibu tadi.
si Yukabat datang. Si Yukabat ini nak, ibu dari Nabi Musa, ya, ibu dari Nabi Musa. Nah, begitu si Yukabat ini yang menyusukan, langsung nak si Musa ini diam. Langsung si Musa ini tadi diam, menyusulah dia dengan ibunya sendiri. Nah, itu tidak tahu nak, tidak tahu si Fir'aun itu, tidak tahu itu si Asia kalau si Yukabat itu adalah ibu kandung dari Nabi Musa. Nah, sejak saat itu si Yukabat diizinkan Allah tinggal di istana Fir'aun. Sampailah si Musa itu tumbuh dewasa. Ya. Setelah Nabi Musa dewasa, Nabi Musa bertemulah dengan Nabi Syuaib. Ya. Dan Nabi Musa juga menikahi salah satu anak dari Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa ini banyak mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu dari Nabi Syuaib. Nah, setelah dia banyak mendapat ilmu itu akhirnya si Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib ini untuk kembali ke Mesir. Ya, untuk apa Untuk menghadapi Fir'aun yang kejam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Nah, Nabi Musa ini mendapatkan beberapa mukjizat dari Allah. Ya. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang hanya didapat oleh Rasul Allah. Salah satu mukjizat Nabi Musa itu tangannya itu ya dapat mengeluarkan cahaya. Ya. Kemudian lagi dia memiliki tongkat yang tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Kemudian tongkat Nabi Musa itu juga tadi bisa membelah Laut Merah. Nah, itu dia. Jadi ketika dia kembali ke Mesir, dapat beritalah si Fir'aun bahwa Musa ada di Mesir, maka dicarilah si Musa ini tadi. Dan si Musa tadi dibawalah ke istana. Musa dan Fir'aun tadi terjadilah perdebatan. Setelah perdebatan selesai, akhirnya mereka adu kekuatan. Nah, disitulah ya si Fir'aun mengandalkan para pesihirnya. Ya, dengan pesihir Fir'aun melemparkan tongkatnya. Tongkatnya tadi berubah jadi ular. Ular tadi datang mengelilingi Musa, mau menyerang Musa. Nah, seketika itu Nabi Musa mendapatkan perintah, mendapatkan bisikan bahwa supaya tongkat yang ada di tangan kanan Nabi Musa itu dilemparkan. Begitu dilemparkan tongkat tadi, berubahlah tongkat Nabi Musa tadi menjadi seekor ular yang besar yang memakan ular-ular para pesihir Raja Fir'aun. Nah, tambah marah Fir'aun. Akhirnya apa? Mau pakai kekerasan lagi. Fir'aun kejarlah si Musa ini tadi. Musa ini tadi berlari sampai akhir mentok ke tepi laut. Nah, di laut itu tadi kebingungan Musa mau kemana. Akhirnya dapat lagi dia bisikan supaya tongkatnya tadi dipukulkan ke laut tadi, sehingga laut tadi terbelah jadi dua. Terbentanglah jalan untuk Musa menyeberangi Laut Merah. Begitu Musa sampai ke tepi, si Fir'aun dan pengawalnya mengejar. Pas sampai di tengah laut, si Musa sampai ke tepi, dipukulkan lagi oleh Musa tongkatnya tadi ke lautnya. Laut tadi bersatu kembali. Musa selamat, sedangkan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Ya. Nah, begitulah sekilas kisah tentang Nabi Musa. Nah, pesan apa yang terdapat dari kisah Nabi Musa? Yang pertama, Nabi Musa itu orangnya bersikap baik, jujur, ya, cekatan, ya. Kemudian lagi dia mempunyai rasa simpati
Dan yang terpenting lagi kita sebagai manusia itu jangan merasa diri hebat seperti Fir'aun, ya. Karena tidak ada satupun yang hebat manusia di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja hari ini kisah tentang Nabi Musa. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya. Ya, lain waktu kita bercerita lagi tentang kisah Nabi yang berikutnya. Mau kan? Sampai di sini dulu ya, Nak ya. Ya, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.